Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati. Engkau telah jaga dan lindungi kami. Dan pagi ini Tuhan, Engkau telah berikan kami hari yang baru, kekuatan yang baru, kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Karena itu Tuhan, kembali mari Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita didasari dari Lukas 24 ayat 38. Dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara, tema kita hari ini ialah menang atas keraguan. Saudara, saya pikir setiap orang pernah memiliki perasaan ragu. Seorang karyawan bisa ragu apakah ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik ataukah sebaliknya. Seorang pelajar juga bisa ragu apakah ia bisa lulus sekolah atau tidak. Seorang dokter yang mengobati pasien mungkin juga bisa ragu apakah pasiennya akan sembuh atau tidak. Saudara, bukan saja hal-hal yang bersifat jasmani seseorang bisa ragu. Bahkan dalam perkara rohani pun seseorang bisa menjadi ragu. Mungkin kita pernah ragu akan janji firman Tuhan. Kita juga ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Kita ragu akan janji Tuhan. Ragu apakah sorga dan neraka itu ada. Dan banyak hal lain lagi yang membuat kita ragu di dalam kehidupan ini. Saudara, kita harus berhati-hati dengan perasaan ragu atau keraguan yang kita miliki. Mengapa? Karena dosa keraguan atau meragukan Tuhan atau firman Tuhan adalah dosa yang serius. Karena iblis bisa memakai hal tersebut untuk menyerang dan melemahkan iman kita. Sehingga kita tidak lagi mempercayai dan mengandalkan Allah sebagai penolong hidup kita. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, kata ragu dalam bahasa aslinya itu mengandung pengertian posisi hati di mana seseorang tidak bisa menentukan akan memilih yang mana. Ada dua hal yang bertentangan di dalam pikiran kita. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian dari kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itu, murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat dan tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka. Kehadiran Yesus membuat murid-muridnya ragu apakah mereka benar-benar melihat Yesus ataukah melihat hantu. Saudara, para murid pada waktu itu, mereka penuh dengan keraguan-raguan apakah betul Yesus bangkit dari kematian. Sehingga mereka mengunci pintu rapat-rapat di dalam ruangan itu dan tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka. Kehadiran Kristus membuat murid ragu apakah mereka benar-benar melihat Yesus pada waktu itu. Para murid, saudara, waktu itu sedang ada di dalam ruangan yang terkunci dan sedang galau akan fakta bahwa tubuh Yesus telah hilang. Dan kemudian mereka mendengar kisah di luar sana bahwa Yesus menyatakan dirinya dan bahwa ia telah bangkit. Di dalam keraguan-raguan itulah Tuhan Yesus muncul di antara mereka dengan tiba-tiba. Dan mereka terkejut dan ketakutan, berpikir mereka melihat hantu. Tetapi tubuh Yesus bukanlah isapan jempol dan imajinasi. Mereka tidak melihat hantu. Yesus mendorong mereka untuk melihat dan menyentuh. Ia memiliki daging dan tulang, bahkan bisa makan makanan. Di sisi lain, tubuhnya bukan tubuh manusia yang dipulihkan seperti Lazarus. Ia dapat muncul dan menghilang. Tubuh kebangkitan Yesus adalah abadi. Saudara, Yesus menyatakan siapa dirinya kepada murid-muridnya dengan menunjukkan tangan dan kakinya dan bukan bayangannya.
inilah perbedaan antara hantu dan Tuhan. Hantu tidak bertulang dan tidak dapat diraba, tapi tubuh kebangkitan Yesus dapat diraba, bahkan dapat makan. Di sini kita melihat Yesus ingin memperjelas bukti kebenaran bahwa Ia telah bangkit daripada kematian. Berulang kali Ia menampakkan diri untuk meyakinkan iman para muridnya bahwa dirinya benar-benar Allah yang hidup. Di tengah ketakutan, keraguan, kebingungan yang dialami oleh para murid waktu itu, Yesus tahu apa yang mereka paling butuhkan pada waktu itu, yaitu damai sejahtera, ketenangan hati. Karena itu, kata pertama yang Yesus katakan kepada mereka ialah damai sejahtera bagi kamu. Yesus membawa shalom kepada mereka dan kehadirannya membawa kedamaian. Apa yang menjadi keraguan para murid telah ditepis oleh kehadiran Yesus sendiri di tengah mereka. Bahkan Yesus menunjukkan secara jelas bahwa Ia bangkit dan hidup, bukan hanya roh belaka. Saudara, Yesus melenyapkan keraguan para murid dan menguatkan iman mereka yang lemah. Keraguan timbul akibat ketidaktahuan dan ketidakmengertian dan bermuara di ketidakmauan. Dalam Yohanes 11 dicatat hal yang sama. Yohanes Pembaptis ketika ia ada di dalam penjara pernah mengalami keraguan Kristus datang ke dalam dunia. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan kepada Yohanes Pembaptis siapakah dirinya yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, Yesus yang punya kuasa menghilangkan keraguan dan meneguhkan iman daripada Yohanes Pembaptis. Maka pertanyaannya pada hari ini buat kita, apakah kita masih penuh dengan ketidakpercayaan, keraguan akan kuasa dan kasih Tuhan? Khususnya ketika kita saat ini sedang mengalami masalah yang berat, sakit penyakit yang mungkin sedang menggerogoti tubuh kita, atau kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi dan ketakutan akan masa depan kita, sehingga kita muncul keraguan di dalam hati kita. Betulkah akan janji Tuhan? Betulkah Allah berkuasa? Saudara, percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang dapat kita percayai janjinya tidak pernah berubah. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara, hidup ini memang penuh dengan ketakutan dan keraguan. Oleh karena pergumulan yang menekan kita. Takut akan sakit penyakit, takut akan masa depan, takut akan masalah ekonomi, dan sebagainya. Karena itu Tuhan Yesus hadir memberikan kita shalom dan mau meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena Dia hidup, maka kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, jangan lagi kita ragu, tapi percayalah kepada kuasa Tuhan. Berharaplah kepada kasih Tuhan. Curahkan isi hati kita, beban kita ke dalam tangan Tuhan. Kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin, dengan tetap berharap dan bersandar percaya kepada Kristus Tuhan kita yang mengasihi kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar iman kami senantiasa diteguhkan oleh Engkau. Kami yang sering takut Tuhan, kami sering ragu ya Tuhan, karena tekanan hidup yang ada. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari, sesungguhnya ada Engkau, Allah yang hidup yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini, berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami. Tuhan tolong, kiranya Tuhan boleh campur tangan dan memberkatinya. Kami percaya Engkau akan memberkati kami hari ini Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan, berikan kami hikmat, supaya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan tolong kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami bergumul dengan pergumulan tubuh kami Tuhan, biar Tuhan boleh jamah dan sembuhkan kami. Kami sedang lemas ya Tuhan tubuh kami, mungkin karena kami kekurangan darah Tuhan, karena mungkin trombosit kami turun. Tuhan tolong jamah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, sembuhkanlah kami, pulihkan kami. Kami bergumul dengan sakit kanker kami ya Tuhan. Tuhan juga tolong kami, kuatkan Tuhan akan iman kami untuk terus bersandar kepada Engkau. Biar Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tuhan tolong. Kami bergumul dengan saraf kejepit kami, membuat pinggang kami sakit, kaki kami sakit. Tuhan tolong kami. Ya, Engkau juga boleh menjamah kami ya Tuhan, dan memulihkan kami. Mungkin kami Tuhan sudah punya usia Tuhan, ada pengapuran ya Tuhan, sehingga kami sulit untuk berjalan. Tuhan tolong kami, beri kekuatan, beri kesembuhan, berikan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bergumul masalah ekonomi, Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau boleh cukupkan segala kebutuhan yang ada, Engkau boleh berkati kami. Kami sedang mencari pekerjaan Tuhan, tolong kami, buka jalan buat kami, sehingga kami dapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan, untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, kepada Engkau kami berserah dan kami bersandar. Terpujilah nama-Mu. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.